Halo semuanya, selamat datang. Di video kali ini aku akan menceritakan sebuah kisah nyata yang terjadi di Florida. Sebuah rumah yang seharusnya menjadi tempat paling aman justru berubah menjadi lokasi kematian. Seorang wanita baru saja pulang dari berolahraga tanpa firasat apapun. Namun saat ia masuk ke rumah, ia menemukan suaminya tergeletak tak bernyawa. Tak ada saksi, tak ada suara pertengkaran, tak ada tanda bahaya sebelumnya. Penyelidikan pun berjalan tanpa jawaban, hingga kasus ini sempat dianggap tak terpecahkan. Waktu terus berlalu, 6 tahun kemudian sebuah fakta baru muncul dan perlahan mengungkap bahwa kebenaran di balik kematian itu tidak sesederhana yang terlihat. Tanpa berlama-lama, mari kita mulai kisah yang mengejutkan ini. Saat Rebecca dan Larry pertama kali bertemu, keduanya bukan lagi sosok muda yang masih mencari jati diri. Rebecca berada di akhir usia 30-an, seorang perempuan yang telah melewati berbagai fase kehidupan. Ia sudah mandiri, memiliki pekerjaan tetap, dan tahu persis apa yang ia harapkan dari sebuah hubungan. Rebecca bukan tipe yang bermain-main dengan perasaan. Sementara itu, Larry terpaut usia cukup jauh darinya. Ia telah memasuki awal usia 50-an. Karirnya mapan, hidupnya stabil, dan secara finansial berada di posisi yang sangat nyaman. Larry dikenal sebagai pribadi yang tenang, dewasa, dan berpengalaman. Pertemuan mereka terjadi di tempat yang sama sekali tidak mencurigakan, sebuah gym di Florida, tempat di mana orang-orang datang untuk menjaga kebugaran tanpa menyangka bahwa di sanalah awal sebuah kisah yang kelak mengubah hidup mereka selamanya. Awalnya hubungan itu dimulai dari percakapan sederhana tentang olahraga, rutinitas harian, hingga pekerjaan. Keduanya ternyata memiliki latar belakang yang serupa di bidang kesehatan. Rebecca bekerja sebagai asisten perawat, sementara Larry dikenal sebagai pengusaha sukses di industri alat medis dan farmasi. Sejak pertemuan pertama, Larry sudah tertarik pada Rebecca, bukan hanya karena parasnya yang cantik dan penampilannya yang glamor, tetapi juga karena sikapnya yang hangat dan perhatian. Dari obrolan ringan itu, tumbuh rasa nyaman yang berkembang dengan cepat. Perbedaan usia tidak menjadi penghalang bagi mereka, justru sebaliknya. Rebecca melihat Larry sebagai sosok yang stabil dan memberi rasa aman, sementara Larry menemukan kehangatan dan ketulusan dalam diri Rebecca. Hubungan mereka berjalan sangat cepat, bahkan terlalu cepat menurut sebagian orang. Dalam hitungan bulan, kedekatan itu berubah menjadi komitmen serius. Mereka resmi menjalin hubungan sebagai sepasang kekasih. Dan tak sampai 1 tahun sejak pertama kali bersama, Rebecca dan Larry akhirnya memutuskan untuk menikah. Setelah menikah, Larry dan Rebecca menetap bersama di sebuah rumah di Clearwater, Florida, sebuah kota kecil di tepi Teluk Tampa yang termasuk dalam area Tampa Bay di Amerika Serikat. Dengan penghasilan Larry yang sangat besar dari pekerjaannya di industri alat medis dan farmasi, Rebecca memilih untuk berhenti bekerja dan sepenuhnya menjadi ibu rumah tangga. Dalam kehidupan baru itu, Rebecca menikmati berbagai fasilitas mewah dan kenyamanan tanpa harus bekerja lagi. Setiap keinginannya hampir selalu dipenuhi oleh Larry, yang memperlakukannya dengan penuh perhatian dan kasih sayang. Namun semua kemewahan dan keromantisan itu runtuh pada sebuah hari yang kelam. Pada tanggal 3 Februari 2008, Larry dan Rebecca menjalani minggu pagi seperti hari-hari biasa. Menjelang siang, keduanya tidur siang dan baru terbangun pada sore hari. Sekitar pukul 3 sore, Rebecca bersiap untuk berolahraga di gym pribadi yang berada di bangunan terpisah di area garasi rumah mereka. Sebelum pergi, Rebecca sempat menanyakan apakah ada hal lain yang dibutuhkan Larry. Ia menjawab bahwa dirinya ingin memesan pizza dan akan melakukannya sendiri sambil menunggu pertandingan Super Bowl yang akan ditayangkan di televisi. Karena tidak ada lagi yang perlu dilakukan, Rebecca pun pergi ke gym. Di sana ia memutar musik dengan volume keras dan mulai berolahraga. Sekitar 2 jam kemudian, Rebecca kembali ke rumah. Saat membuka pintu dan melangkah masuk, Rebecca dikejutkan oleh pemandangan yang mengerikan. Larry tergeletak di dekat tangga menuju lantai 2, tubuhnya bersimbah darah. Darah menggenang di lantai, begitu banyak hingga kemeja putih yang dikenakannya berubah sepenuhnya menjadi merah.
Rebecca memanggil nama suaminya berulang kali, namun tak mendapat jawaban. Ia kemudian memeriksa denyut nadinya. Melihat mata Larry yang masih terbuka, Rebecca sempat mengira suaminya masih hidup. Setelah itu, ia mulai memeriksa kondisi rumah dan mendapati beberapa bagian dalam keadaan berantakan. Laci-laci terbuka, lemari tidak tertutup, dan sejumlah barang tampak berserakan. Rebecca kemudian naik ke lantai atas menuju kamar mereka. Di sana ia menemukan kondisi serupa, tidak sepenuhnya porak-poranda, tetapi cukup kacau. Seolah seseorang telah mencari sesuatu dengan tergesa-gesa. Barulah setelah itu, Rebecca kembali ke lantai bawah, memeriksa denyut nadi Larry lagi, dan akhirnya keluar rumah dan menelpon layanan darurat 911. Tak lama kemudian, petugas medis dan kepolisian tiba di lokasi. Garis polisi segera dipasang mengelilingi rumah. Lingkungan yang biasanya tenang mendadak dipenuhi kendaraan darurat. Para tetangga hanya bisa menyaksikan dari kejauhan, bertanya-tanya tentang apa yang sebenarnya terjadi di balik pintu rumah itu. Kabar ini pun telah menyebar dengan cepat, hingga media lokal juga datang meliput tragedi itu. Saat penyidik memasuki rumah tersebut, hal pertama yang terasa adalah keheningan yang tidak wajar. Di area foyer, tepat di dekat tangga menuju lantai 2, tubuh Larry tergeletak tak bernyawa akibat 4 luka tembak di leher dan punggungnya. Posisi tubuhnya menunjukkan bahwa inilah pusat tragedi, titik di mana segalanya berakhir. Ketika penyidik mulai menyusuri bagian rumah lainnya, kejanggalan demi kejanggalan mulai terlihat. Area depan rumah tampak relatif rapi, namun kondisi itu berbanding terbalik dengan ruangan-ruangan lain. Di lantai bawah, laci-laci terbuka, kabinet dibiarkan tidak tertutup, dan isinya tampak diacak-acak, seolah seseorang sedang mencari sesuatu dengan terburu-buru. Di lantai 2, kesan yang sama kembali muncul. Kamar-kamar tidak sepenuhnya hancur, tetapi cukup berantakan untuk menimbulkan satu kesimpulan awal. Rumah ini tampak seperti telah dimasuki pencuri. Dari kamar utama, penyidik juga mendapati bahwa pistol yang biasa disimpan di laci kamar telah hilang. Begitu pula Jeep Cherokee putih milik Larry yang tidak lagi berada di tempatnya. Namun, semakin lama penyidik mengamati tempat kejadian perkara, semakin banyak kejanggalan yang muncul. Barang-barang berharga di dalam rumah masih utuh. Perhiasan dan uang tunai tidak hilang. Selain mobil milik Larry, tidak ada aset bernilai yang dilaporkan lenyap. Lebih dari itu, penyidik juga tidak menemukan tanda-tanda pembobolan. Tidak ada pintu atau jendela yang dirusak. Kekacauan di dalam rumah terasa tidak alami, terlalu terarah, seolah-olah dibuat untuk tampak berantakan, bukan hasil dari seseorang yang panik saat melakukan pencurian. Bagi penyidik, semua ini mengarah pada satu dugaan awal, tempat kejadian perkara yang direkayasa agar terlihat seperti perampokan. Penyelidikan lanjutan pun dilakukan. Rebecca sempat dimintai keterangan singkat di lokasi kejadian. Namun untuk mendapatkan penjelasan yang lebih lengkap, penyidik kemudian membawanya ke kantor polisi. Di sana, Rebecca ditanya apakah suaminya memiliki musuh, masalah bisnis, atau perselisihan dengan siapapun. Ia menjawab tidak. Menurut Rebecca, Larry adalah sosok yang selalu berbuat baik dan tidak memiliki konflik dengan orang lain. Rebecca lalu menceritakan kronologi sejak ia pergi ke gym hingga menemukan Larry tergeletak tak bernyawa di rumah. Namun dari keterangan tersebut, penyidik mulai mencatat beberapa hal yang dianggap janggal. Pertama, saat pertama kali menemukan Larry, Rebecca tidak langsung memberi pertolongan atau menelpon layanan darurat. Ia justru berkeliling rumah, yang menurut pengakuannya dilakukan untuk mencari tahu apa yang sebenarnya terjadi. Kedua, Rebecca mengaku telah memeriksa denyut nadi Larry, baik saat pertama kali menemukannya maupun setelah berkeliling rumah. Namun penyidik tidak menemukan satu pun jejak darah Larry pada tubuh atau pakaian Rebecca. Padahal tubuh Larry tergeletak di lantai dengan genangan darah yang cukup banyak, dan genangan tersebut tampak tidak terganggu. Ketika ditanya mengenai hal itu, Rebecca menjelaskan bahwa ia tidak memeriksa denyut nadi di tangan, melainkan di leher, serta sengaja menghindari kontak dengan darah. Ia mengaku melakukan hal tersebut karena tidak ingin merusak tempat kejadian perkara. Menurut pengakuannya, ia mengetahui hal itu karena sering menonton acara-acara investigasi kriminal. Meski demikian, hasil uji residu tembakan di tangan Rebecca menunjukkan hasil negatif. Tes poligraf yang dijalaninya juga tidak menunjukkan indikasi kebohongan. Dengan bukti yang belum cukup kuat, Rebecca akhirnya dibebaskan. Namun kecurigaan penyidik tidak sepenuhnya hilang. Untuk membuktikan apakah Rebecca memiliki keterlibatan dalam kematian suaminya, penyidik pun mulai menggali lebih dalam, menelusuri masa lalu Larry dan Rebecca, serta dinamika hubungan di antara keduanya.
Dari hasil penyelidikan lanjutan, polisi mulai menelusuri masa lalu Rebecca. Mereka menemukan bahwa sebelum menikah, Rebecca pernah bekerja sebagai wanita panggilan kelas atas selama beberapa tahun dan sempat ditangkap atas tuduhan prostitusi. Fakta ini menjadi salah satu temuan awal yang menarik perhatian penyidik. Penyelidikan juga mengungkap bahwa selama masa pernikahan, Rebecca pernah tertarik pada seorang pria yang lebih muda bernama David. Keduanya bertemu saat mengikuti pertemuan Alcoholics Anonymous, tempat Rebecca berusaha mengatasi kecanduannya terhadap alkohol. Informasi ini diperkuat oleh keterangan ibu kandung Rebecca sendiri, yang mengakui bahwa putrinya pernah menceritakan ketertarikan tersebut kepadanya. Selain latar belakang pribadi Rebecca, panggilan darurat 911 yang ia lakukan pada hari kejadian juga tak luput dari perhatian penyidik. Dalam rekaman tersebut, Rebecca terdengar menangis dan panik saat melaporkan bahwa suaminya tergeletak di lantai dalam kondisi bersimbah darah. Namun operator harus berulang kali mengarahkan Rebecca untuk menjelaskan kondisi Larry secara lebih jelas. Apakah ia bernapas dan apakah masih sadar? Nada suara Rebecca terdengar berubah-ubah. Pada satu momen ia tampak sangat emosional, namun di momen lain terdengar relatif terkontrol. Ia juga berulang kali menyebut bahwa dirinya sedang berada di gym, seolah ingin menegaskan alibinya, alih-alih berfokus sepenuhnya pada kondisi suaminya. Bagi sebagian orang, reaksi semacam ini bisa saja merupakan respon alami terhadap trauma. Namun bagi penyidik, panggilan tersebut tetap dicatat dan kemudian dibandingkan dengan temuan di lokasi kejadian. Meski demikian, panggilan 911 itu sendiri tidak dapat membuktikan apapun secara langsung. Ada satu temuan lain yang dianggap sangat penting oleh penyidik. Sebelum menikah, Larry dan Rebecca telah menandatangani perjanjian pranikah. Isi perjanjian itu jelas, harta masing-masing tetap menjadi milik pribadi. Jika sesuatu terjadi pada Larry, Rebecca tidak otomatis mewarisi kekayaannya. Namun ada satu hal yang tidak diatur dalam perjanjian tersebut. Larry memiliki asuransi jiwa dengan nilai yang sangat besar dan Rebecca tercatat sebagai penerima uang asuransi itu. Artinya meskipun Rebecca tidak berhak atas harta pribadi Larry, kematian Larry tetap akan memberinya keuntungan finansial yang sangat besar. Bagi penyidik, temuan ini bukan hal sepele. Justru inilah salah satu petunjuk penting yang mulai mengarahkan penyelidikan. Karena dalam banyak kasus pembunuhan, alasan sebenarnya seringkali tidak terlihat di tempat kejadian, melainkan tersembunyi di balik dokumen dan urusan uang. 2 hari setelah tragedi itu, penyidik menemukan Jeep Cherokee putih milik Larry, terparkir hanya sekitar 1 blok dari rumah mereka. Setelah diperiksa, di dalam mobil tersebut ditemukan beberapa barang, antara lain kaleng berisi koin, sejumlah perhiasan imitasi, serta iPod dan laptop milik Larry. Setelah proses pemeriksaan di rumah tempat kejadian perkara selesai, penyidik kemudian mengalihkan perhatian ke mobil Rebecca. Di sanalah mereka menemukan sesuatu yang jauh lebih mencurigakan. Di bawah kursi penumpang depan, tersimpan sebuah plastik putih yang berisi perhiasan milik Rebecca serta pistol milik Larry. Pistol itulah yang kemudian dipastikan sebagai senjata yang digunakan untuk menembak Larry. Bagi penyidik, rangkaian temuan ini menimbulkan pertanyaan besar. Bagaimana mungkin seseorang masuk ke rumah, naik ke lantai atas, secara acak menemukan pistol di laci kamar, lalu kembali ke lantai bawah dan menembak pemilik rumah? Skenario tersebut terasa tidak masuk akal bagi mereka. Meski demikian, dengan segala kejanggalan yang ada, polisi tetap tidak bisa langsung menangkap Rebecca. Fakta bahwa senjata yang digunakan adalah pistol milik Larry hanya membuktikan alat kejahatan, bukan siapa yang menarik pelatupnya. Pistol tersebut berada di dalam rumah, dan secara teori bisa diakses oleh lebih dari 1 orang, termasuk Rebecca. Pada saat itu tidak ada saksi mata, tidak ada rekaman kamera. Tidak ada bukti forensik yang secara langsung menghubungkan Rebecca dengan penembakan tersebut. Kondisi rumah yang tampak direkayasa, panggilan 911 yang dinilai tidak biasa, serta potensi keuntungan dari asuransi jiwa memang menimbulkan kecurigaan. Namun semua itu masih sebatas dugaan, belum cukup kuat untuk dijadikan dasar penangkapan di mata hukum. Tanpa bukti forensik yang jelas dan tak terbantahkan, penangkapan yang terlalu cepat justru beresiko membuat kasus ini runtuh di pengadilan. Bertahun-tahun setelah kematian Larry, kasus ini tetap tak terpecahkan dan perlahan mulai dilupakan. Namun sekitar 3 tahun kemudian, perhatian publik kembali tertuju pada rumah tersebut setelah bangunan itu terbakar. Penyelidik menemukan adanya bahan bakar pemicu api
yang menimbulkan dugaan bahwa kebakaran itu disengaja. Banyak pihak menduga Rebecca berada di balik peristiwa tersebut. Saat itu ia diketahui tengah mengalami kebangkrutan, sehingga muncul anggapan bahwa kebakaran dilakukan untuk mengklaim asuransi. Namun kepada media, Rebecca membantah keras tuduhan itu. Ia menyatakan bahwa rumah tersebut sedang dalam proses penyitaan, sehingga ia tidak akan mendapat keuntungan apapun dari kebakaran tersebut. Meski begitu, peristiwa ini kembali membuka perhatian aparat, khususnya tim penyidik kasus lama. Mereka ditugaskan untuk meninjau ulang seluruh rangkaian kematian Larry, dan titik balik terbesar justru datang dari Rebecca sendiri. Suatu waktu, Rebecca menelpon 911 dan melaporkan bahwa pacarnya saat itu, Alfred Kerry Nolan, telah melakukan kekerasan dalam rumah tangga. Nolan ditangkap. Dalam pemeriksaan, ia mengungkapkan sesuatu yang mengejutkan. Nolan mengaku bahwa dalam sebuah pertengkaran, Rebecca pernah menodongkan pisau ke lehernya dan berkata, "Aku akan membunuhmu seperti aku membunuh Larry." Namun pernyataan ini tidak langsung dipercaya. Nolan memiliki riwayat kriminal dan pernah keluar masuk penjara, sehingga penyidik menyadari kemungkinan ia berbohong demi meringankan hukumannya. Kesaksiannya pun dianggap belum cukup kuat. Tapi penyidik kemudian menemukan bahwa Nolan pernah menceritakan hal yang sama kepada orang lain jauh sebelum penangkapannya. Ketika pernyataan itu dikonfirmasi kepada keponakan Nolan dan pasangan keponakannya, mereka mengaku pernah mendengar cerita tersebut. Mereka mengatakan bahwa Nolan memang pernah bercerita tentang ancaman Rebecca, kalimat yang sama dengan pisau di tangan. Bagi penyidik, inilah bukti langsung pertama yang benar-benar mengaitkan Rebecca dengan pengakuan pembunuhan Larry. Dengan seluruh bukti yang telah dikumpulkan, Rebecca akhirnya ditangkap 6 tahun setelah penembakan Larry. Dalam persidangan, jaksa kemudian memaparkan alasan mengapa mereka yakin Rebecca adalah pelaku utama. Menurut jaksa, motif Rebecca sebenarnya sederhana. Jika Larry meninggal, Rebecca akan menerima uang asuransi jiwa dalam jumlah besar. Satu-satunya keuntungan finansial yang tidak terhalang oleh perjanjian pranikah. Selain itu, Rebecca adalah orang yang paling dekat dengan Larry. Ia tinggal serumah, memiliki akses ke senjata, dan tidak ada orang lain di sekitar saat kejadian. Bagi jaksa, uang, kedekatan, dan kesempatan adalah alasan utama mengapa kecurigaan mengarah padanya. Namun tim pembela membantah semua itu. Mereka menilai uang asuransi bukan motif yang kuat. Menurut mereka, Rebecca tidak hidup dalam kesulitan finansial saat itu. Perjanjian pranikah justru menunjukkan tidak adanya konflik harta dalam pernikahan. Tidak ada bukti perselisihan besar, ancaman perceraian, atau kekerasan dalam rumah tangga sebelumnya. Bagi pembela, jaksa hanya menyusun dugaan, bukan motif yang didukung bukti nyata. Meski demikian, juri tidak hanya menilai soal uang. Mereka melihat keseluruhan rangkaian peristiwa. Tidak ada tanda pencurian yang benar-benar masuk akal. Senjata berasal dari dalam rumah. Cerita Rebecca tentang kejadian hari itu dinilai tidak konsisten, dan sejumlah bukti fisik tidak mendukung adanya pelaku dari luar. Bagi juri, meskipun motif masih diperdebatkan, fakta-fakta di tempat kejadian perkara berbicara lebih keras. Setelah melalui persidangan panjang, juri akhirnya menyatakan Rebecca bersalah. Ia dinyatakan bersalah atas pembunuhan tingkat pertama terhadap suaminya, Larry Fenton, dan dijatuhi hukuman penjara seumur hidup tanpa kemungkinan pembebasan bersyarat. Namun hingga hari ini, meski vonis telah dijatuhkan, Rebecca tetap bersikeras pada satu hal, ia tidak pernah membunuh suaminya. Bagaimana menurut kalian tentang kasus ini? Tulis pendapat kalian di kolom komentar dan sampai jumpa di kisah berikutnya.